Perhatikan gambar dan juga tayangan video di samping. Apa yang kalian lihat pada tayangan dan juga gambar tersebut? Iya, benar. Di situ terlihat beraneka ragam bentuk muka bumi, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan sebagainya. Apakah kalian tahu bagaimana proses terbentuknya? Ayo kita cari tahu. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, baik itu strukturnya, proses perbentukannya, sifat-sifat, dan bahan-bahan yang membentuk bumi. Proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi, kedudukannya di alam semesta, serta sejarah perkembangannya mulai dari bumi itu lahir sampai sekarang. Luar biasa ya anak-anak, ternyata seperti itu kajian tentang geologi. Nah, kali ini kita akan membahas sekelumit tentang kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat kutub, melainkan terdiri dari lempengan-lempengan yang bergerak satu sama lainnya. Dan lempengan-lempengan bumi tersebut bergerak sejauh beberapa sentimeter dalam satu tahun. Wah, menakjubkan sekali ya. Perhatikan peta lempeng bumi berikut. Tahukah kalian bahwa ternyata sekitar 300 juta tahun yang lalu, permukaan bumi merupakan satu kesatuan yang disebut Pangea. Dan sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea terbelah menjadi dua yang disebut Gondwana dan Laurasia. Dan dalam ratusan juta tahun kemudian, Gondwana dan Laurasia terbelah lagi menjadi beberapa belahan yang lebih kecil, sehingga terbentuklah benua dan pulau-pulau seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan sampai sekarang pun lempeng-lempeng bumi terus bergerak. Lempeng bumi bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Ada yang bergerak saling mendekat, ada juga yang bergerak saling menjauh, bahkan ada yang saling bergesekan. Proses itulah yang kemudian menyebabkan terbentuknya beraneka ragam bentuk muka bumi. Misalnya gunung dan pegunungan, kemudian lembah, sungai, danau, rawa, dan bentuk-bentuk muka bumi lainnya. Luar biasa ya anak-anak, kita patut mensyukuri karena anugerah yang luar biasa ini. Sekarang bicara masalah geologi Indonesia. Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia adalah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik adalah Papua dan Maluku Utara. Anak-anak, tahukah kalian apa pengaruh dari kondisi geologi Indonesia seperti yang kita pelajari tadi? Wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng bumi. Hal ini menyebabkan terbentuknya banyak gunung api. Selain itu, juga menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi. Daerah yang sering mengalami gempa bumi dan juga aktivitas gunung apian antara lain Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Anak-anak, pertama kita akan bicara tentang gempa bumi. Di Indonesia, gempa bumi sangat sering terjadi. Gempa bumi atau seismik merupakan goncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Anak-anak, di sini kita akan melihat
Betapa maha kuasanya Sang Pencipta yang mampu melakukan apa saja terhadap bumi ciptaannya. Untuk itu, kita harus senantiasa mendekatkan diri dengan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Gempa yang terjadi di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang akibat dari gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi antara lain, yang pertama, dapat menyebabkan retakan dan juga patahan di permukaan bumi. Selain itu, juga menyebabkan lipatan yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk muka bumi yang beraneka ragam. Gempa bumi juga bisa menyebabkan tanah longsor, runtuhnya bangunan, terjadinya tsunami, bahkan dapat menyebabkan korban nyawa. Baik anak-anak, silakan cari tahu lebih banyak tentang contoh bentuk-bentuk muka bumi yang dihasilkan oleh aktivitas gempa dan pergerakan lempeng. Yang kedua, kita akan berbicara soal aktivitas gunung apian. Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau retakan pada permukaan bumi tempat keluarnya cairan magma, gas, atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi yaitu adanya aktivitas gunung apian seperti semburan gas, magma, asap, atau lontaran material dari dalam gunung. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia. Indonesia memiliki tidak kurang 500 gunung api. 127 diantaranya merupakan gunung api yang aktif. Gunung api tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Beberapa dampak dari adanya aktivitas pegunungan apian tersebut adalah terjadinya gempa vulkanik, kemudian terjadinya kerusakan pada alam, rumah, tanah, dan juga bisa menyebabkan keracunan gas. Selain dampak negatif, gunung api juga memiliki dampak positif seperti menyuburkan tanah, menghasilkan bahan tambang, dan menghasilkan beberapa apa yang harus kita lakukan sebagai wujud syukur kita karena telah dikaruniai berbagai bentuk muka bumi yang terbentuk melalui proses biologi. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar itu. Alhamdulillah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat selalu. Dah.